Nama anak itu Ishizo, dan setiap malam ia berbagi ranjang dengan dua perempuan yang menakjubkan. Namun kebahagiaannya kosong. Setiap kali kedekatan itu menghangat, tubuhnya justru merunduk menjauh. Alasannya sederhana dan mematikan. Kedua perempuan itu bukan manusia. Mereka adalah virus kelas bencana, ciptaan bengkoknya sendiri. Satu kelengahan saja, mereka akan melahapnya hingga tak bersisa. Ishizo bukan lelaki biasa. Ia seorang alkimiawan, spesialis peracik malapetaka bernyawa. Namun hari itu, sesuatu melenceng jauh dari rencana. Dalam sebuah eksperimen, ia mengikuti cetak biru untuk mencipta yang disebut sebagai Final Calamity. Alih-alih melahirkan mimpi buruk, tangannya justru menghasilkan seorang gadis, cantik mematikan, menyesakkan dada hanya dengan sekali pandang. Mula-mula ia mengira itu sekadar penyamaran, cangkang manusia palsu yang menyembunyikan bahaya sejati. Dua tonjolan di bagian atas ia tafsirkan sebagai semacam wadah penyimpan energi. Tetapi uji hasil berbicara lain. Keempukan, hangatnya, tekstur kulit yang hidup, semuanya menunjuk pada satu kemungkinan yang tak masuk akal. Gadis itu manusia biasa. Kepala Ishizo serasa retak. Ia teringat telah menanamkan lengan kiri malaikat pemusnah ke tubuh gadis itu, juga mata duka milik Emerald Queen. Kemana semua itu menghilang, dan yang paling penting, inti abadi. Mengapa tak terdengar denyut mekanisnya, bahkan sekilas dengung pun tidak. Saat kebingungan menumpuk, asistennya, seekor tikus raksasa, mendadak menjerit agar waspada. Detik berikutnya, gadis itu menerjang dan menancapkan gigi ke arteri karotis Ishizo. Tikus itu menatap hancur. Dalam hati ia mengucap salam perpisahan dan berjanji meneruskan warisan keluarga Persalada. Namun suara Ishizo menyambar naik menyala marah. Ancaman menjijikkan tentang telur serangga bau yang siap ia selundupkan ke gudang keju milik si tikus mengoyak suasana. Si tikus terperanjat, kebingungan berubah lega yang jengkel. Rupanya darah tadi bukan milik Ishizo. Ia bangkit dengan dada membubung, ia memperkenalkan dirinya lagi. Ishizo Persalade, jenius alkimia terbesar abad ini, dan tak mungkin tumbang oleh subjek ujiannya sendiri. Ia mengingatkan bahwa ia pernah menyuruh si tikus menuangkan ekstrak jiwa versi cair miliknya ke dalam tangki inkubasi Final Calamity. Afinitas gadis itu pada jiwa sang pencipta akan membuatnya mustahil menyakiti Ishizo. Tikus raksasa itu mengusap dagu, matanya menyipit. Istilah ekstrak jiwa cair terdengar asing baginya. Yang ia ingat, malam itu ia mabuk. Ishizo menyodorkan sebotol cairan untuk dituang ke tangki, tetapi aromanya sedap sehingga malah masuk ke gelasnya sendiri. Kesadaran menamparnya telak. Situasi ini baru saja berubah buruk. Ishizo tak memberi ruang panik. Perintah meluncur tegas pada Final Calamity. Pencipta memerintah subjeknya untuk menyingkir. Gadis itu tidak bergerak. Tatapannya justru mengunci Ishizo. Tubuhnya merapat perlahan. Lidahnya terulur dan menyapu kulit lelaki itu. Wajah Ishizo memerah seketika. Gerakan kedua menyusul, lebih berani dan rona merahnya menggelora. Refleks kewalahan, Ishizo mendorong gadis itu menjauh. Ia mengumumkan dirinya telah terkontaminasi dan menuntut si tikus mengambil semprotan pemurni. Tanpa menunggu, tangannya menghantam tombol pada konsol. Final Calamity berkedip bingung, lalu tubuhnya terhisap ke dalam pot penahanan yang kembali mengunci rapat. Menyadari terperangkap, ia panik. Kepalan tangannya menghantam-hantam kaca transparan tanpa hasil. Ishizo menghela napas, lalu memandikan diri dengan disinfektan, teliti dari kepala hingga kaki. Di tengah gerakan mekanis itu, satu kait pikiran menyala. Gadis tadi ada yang mengganjal. Ia bergegas ke lemari arsip, membongkar map-map lawas dan menemukan yang dicarinya subjek asli untuk proyek Final Calamity. Dugaannya tepat, wajah di balik kaca pot adalah subjek nomor 2, 1252. Mata si tikus membesar. Ia teringat seorang gadis setengah sekarat yang mereka selamatkan setahun silam. Pantas saja wajahnya terasa familiar. Namun ada ketidaksesuaian yang mencolok. Dalam catatan, subjek 2252 berambut ungu. Kapan rambut itu berubah menjadi pirang? Masalah tidak berhenti di tampilan, tabiatnya pun bergeser. Kilasan setahun lalu menelan ruangan. Kota Gordon, White Queen Bank, di perut saluran ventilasi tersembunyi sebuah bom biokimia berbaring menunggu. Saat penghitung mencapai 0, kabut racun meletup dan merayap ke setiap sudut bangunan. Di dalam kamar kecil bank, si tikus menurunkan masker, menilai bahwa racun laba-laba naga semestinya mulai bekerja. Ishizo mengangguk, saatnya bergerak. Keduanya mengenakan perlengkapan dan menerjang masuk. Gas beracun telah memenuhi ruangan, tubuh-tubuh tumbang, bergelimpangan. Seorang penjaga masih tersisa dalam sadar yang buram. Geramnya meletup ketika menantang dua penyusup itu, tetapi Ishizo memutusnya setengah jalan. Tangan terangkat, tembakan kimia melesat, dan tubuh penjaga itu meleleh berubah menjadi gumpal lendir.
Pandangan Ishizo jatuh pada makhluk itu, bibirnya melengkung. Dalam wujud baru, penjaga itu bahkan tampak lebih lucu. Si tikus melangkah ringan menuju seorang ibu dan putranya. Ketakutan memecah pada wajah sang ibu, tawar-menawar putus asa mengalir dalam gestur memohon keselamatan. Si tikus menjawab dengan tindakan kecil yang kejam, sebatang permen lollipop berpindah tangan, aroma stroberi susu, kesukaannya. Tangis anak itu pecah seketika. Sementara itu, Ishizo membalik papan nama menjadi tutup dan mengunci pintu bank. Si tikus menodongkan senjata pemanas ke etalase teller hingga kaca meleleh, menciptakan jalur menuju jantung bangunan. Di depan pintu berangkas utama, Ishizo menempelkan muatan peledak. Dentuman besar menyapu lorong dan daun pintu baja terayun terbuka. Susunan uang kertas bertumpuk, batang emas berkilau dalam gelap. Dua penjahat itu saling menumbuk kepalan, girang tanpa malu. Mereka ingin meraup semuanya, menahbiskan diri sebagai pihak jahat yang memanen hasil paling manis. Malamnya di atas atap gedung, botol-botol beradu ringan. Mereka merayakan kemenangan seperti raja yang tak bermahkota, hingga suara tembakan membelah kejauhan. Seketika keduanya merunduk, merayap ke balik tandon air, napas ditahan, telinga menajam. Itu bukan bunyi senjata patroli standar, kaliber besar melempar gemak khasnya. Di lorong gelap di bawah sana, seorang pria melangkah keluar dari bayang. Puntung rokok menggantung di bibir, revolver berat di tangan. Sosok itu adalah pahlawan kota, Direktur Lighthouse Division dari Gordon Security Patrol, pria yang dijuluki Bullet Gentleman. Home. Di hadapannya, seorang perempuan yang kehilangan separuh anggota tubuh berusaha merangkak menjauh dari maut. Raut si tikus mengeras, ajakan getir melintas di benaknya. Bank di wilayahnya habis disapu, dan lelaki tua itu baru menampakkan diri ketika tragedi lain mengundang. Di atap yang dingin itu, Ishizo dan si tikus memperhatikan dari balik tandon ketika lelaki berjuluk Bullet Gentleman merendahkan perempuan yang merangkak. Nada dan tatapannya meremehkan, seolah mangsa di hadapannya bukan lagi manusia. Lelaki itu menilai perempuan itu sebagai pemburu kelas anjing pelacak dari Underdogs Unit. Bahkan dalam kondisi tercabik, ia sempat melumpuhkan 5 petugas tingkat 1 miliknya. Lalu ia menyudutkan keadaan sang perempuan, menuntut daftar target eksekusi yang dimiliki unit rahasia itu, sembari mengiming-imingi nyawa sebagai ganjaran. Kebencian perempuan itu membara, tapi lelaki tersebut mengingatkan aturan kelam Underdogs Unit. Demi kerahasiaan, setiap anggota kehilangan pita suara dan hanya berkomunikasi dengan kode tangan. Senyum ejekannya memudar ketika perempuan itu merogoh punggungnya dan mengeluarkan boneka beruang dekil. Refleks ia melepaskan tembakan ke tangan sang perempuan, merusak genggamannya sebelum sempat melakukan apapun. Ia membungkuk, mengangkat boneka itu, menduga keras benda lapuk tersebut dipakai menyembunyikan daftar eksekusi. Perempuan itu yang berlumuran darah meraih ujung celananya, jemari gemetar, berusaha menyentuh kembali boneka yang terenggut. Hanya lenguhan tertahan yang berhasil keluar dari tenggorokannya. Tanpa belas kasih, bokong pistol menghantam pelipis perempuan itu. Lelaki itu seperti menimbang nilai boneka busuk tersebut di mata pemiliknya, lalu melemparkan kembali ke depan sang perempuan seolah memberi harapan sesaat. Detik berikutnya, moncong revolver menggelegar. Kepala boneka beruang itu hancur berserak. Jeritan memecah gang, panjang dan mengiris. Sang penegak hukum berembus dingin, menilai bangkai tanpa daftar pun masih layak ditukar dengan sejumlah hadiah. Memang tak sebesar nilai daftar, tetapi cukup. Tepukan pelan menyusul dari kegelapan, menohok aura suci yang selama ini menempel pada lelaki berjuluk Bullet Gentleman. Ishizo dan tikus raksasanya melangkah keluar dari bayang, menampilkan diri dengan percaya diri. Lelaki berseragam itu kontan memutar tubuh, mengangkat senjata dengan waspada. Ishizo menjawab dengan keangkuhan yang disusun rapi. Ia memperkenalkan dirinya sebagai penjahat paling dicari di kota Gordon dan jenius alkimia terbesar abad ini, dengan gelar kebangsawanan yang ia sematkan pada namanya. Si tikus membersihkan tenggorokan, memaksa tuannya memperbaiki perkenalan. Ia menuntut status setara, bukan abdi, melainkan rekan kejahatan, lengkap dengan julukan kebanggaannya yang misterius dan gila. Baku sindir tipis meletik di antara keduanya, beradu soal kata sifat yang dianggap berlebihan atau justru perlu, hingga lelaki berseragam itu memotong dengan ketidaksabaran yang jelas. Ia memperingatkan agar dua bocah itu berhenti mengganggu orang dewasa. Hawa di atap mengeras. Ishizo menangkap nada meremehkan itu, lalu memberi isyarat pada rekannya. Si tikus menyeringai, 2 tas besar dijatuhkan ke lantai dengan bunyi tumpul. Lelaki berjuluk Gentleman memeriksa sekilas, pengakuan dingin menyusup ke sorot matanya. Keduanya adalah pelaku pembobolan White Queen Bank malam ini.
Ia menatap mereka tanpa kagum, memberi penilaian psikologis yang menghina. Penjahat yang mencerocos memamerkan aksi biasanya rapuh, butuh pengakuan, dan bertaraf paling rendah. Revolvernya terangkat perlahan. Ia hampir tak sudi memboroskan peluru untuk pemula seperti itu. Setiap letusan mahal, namun untuk dua ini ia siap memberi pengecualian. Bahkan ia menghadiahkan 3 detik kesempatan untuk lari. Ishizo membuka kedua lengan menolak kemurahan itu. Ia justru ingin menyaksikan keanggunan legenda penembak terbaik Gordon. Kelopak mata sang gentleman menyempit, jemarinya menekan pelatuk namun tak bergerak. Keringat dingin menyelinap ketika beban pistol tiba-tiba terasa setara barbel, lututnya goyah. Kesadaran motoriknya terlepas satu persatu. Pandangannya merayap ke bawah. Dari salah satu tas, kabut hijau sangat tipis merembes, berputar pelan seperti bayang lumut. Senyum Ishizo miring, puas. Penjelasan ilmiahnya mengalir, gas kelumpuhan neuroseluler dengan sandi The Powerless. Kadar paparan 300 ppm selama 8 detik saja cukup untuk merampas kendali tubuh. Lelaki itu telah menghirupnya lebih dari 1 menit. Raut sang gentleman menggelap, mencoba menakar motif. Ia menduga keduanya hendak menyelamatkan perempuan yang sekarat itu. Ishizo menepis gagasan itu seperti abu di lengan. Mereka berdiri di pihak penjahat dan tak berminat menjelma penyelamat. Kilatan api menyambar. Tembakan Ishizo menumbuk kepala sang gentleman tanpa ragu. Tubuh yang seharusnya rubuh justru meledak cahaya kehijauan, meleleh menjadi lendir berpendar. Ketakutan mentah menyelinap dalam gerakannya. Makhluk hijau itu merayap pergi, berusaha mengalir menjauh dari maut yang tiba-tiba berbalik arah. Si tikus tak repot mengejar, baginya memburu pahlawan kota, berperingkat perak hanya buang-buang waktu. Tepukan kedua telapak mencairkan tegangnya malam. Ia memerintah untuk merapikan TKP, lalu mengajak kembali ke markas pesta menanti. Ishizo berlutut di depan perempuan terluka itu. Si tikus memincingkan mata curiga sementara Ishizo menatap tanpa gelombang, seperti dokter bedah yang membaca daftar kondisi. Lengan kiri dan kaki kiri terputus, tepi luka mulai membusuk. Peluru menembus telapak kanan. Rangka iga berderai hampir menjadi debu. Mata kanan tercungkil setengah, kuku-kuku tercabut habis, pita suara hangus, detak jantung kacau, kegagalan jantung tinggal menunggu. Dalam darah, setidaknya 4 racun kelas tinggi bersemayam. Napas Ishizo tertahan sejenak. Keajaiban kecil masih menahan dada perempuan itu naik turun. Keberadaannya menyiratkan sesuatu. Bukan orang sembarang yang disiksa sampai begini oleh Biro. Si tikus mendengus, menepis. Perempuan itu toh berada di ambang ajal. Berpesta terdengar jauh lebih penting. Kecurigaan lalu menajam, jangan-jangan Ishizo berniat menyelamatkan. Kilatan kaget berkelebat di mata Ishizo, harga dirinya menolak. Menyelamatkan orang adalah penghinaan bagi penjahat nomor 1 di kota ini. Si tikus menghela lega, ia tak ingin bosnya melunak. Mereka berbalik hendak pergi. Hujan mendadak memecah langit, payung terbuka, langkah menjauh perlahan. Di belakang perempuan itu tetap merangka inci demi inci, matanya tak pernah lepas dari boneka beruang compang-camping di depan sana. Dengan sisa tenaga ia menyeret tubuh, merangkul boneka itu, dan untuk pertama kalinya bibirnya merekah tipis. Mata terpejam, senyum masih menggantung, membiarkan hujan dingin meresapi tubuh yang nyaris tak bergerak. Percikan kaki menampar genangan di sisinya. Ishizo kembali, bukan ke gang, melainkan ke ruang operasi. Si tikus sudah berpakaian bedah lengkap, meledak protes. Rutukan pecah karena sadar apa yang sedang mereka lakukan, menyelamatkan nyawa. Baginya, kebiasaan buruk seperti itu tak layak singgah di mimpi jahat mereka. Ishizo tetap tenang. Gerakannya menunjukkan satu niat yang lebih besar daripada amarah rekan. Tujuan mereka bukan sekadar menjadi penjahat paling kejam dan mengembalikan kebesaran keluarga Persalade. Untuk menahbiskan itu, mereka harus mencipta senjata puncak, sesuatu yang dapat menghapus umat manusia dan menantang para dewa. Final Calamity. Tubuh inang Final Calamity wajib merangkum semua ekstrim emosi negatif. Rasa sakit, putus asa, duka, amarah. Namun di kedalaman jiwa harus ada sebutir kecil kebaikan yang tak tersentuh, percik bening yang membuatnya tetap bisa dikendalikan. 1000 kali mereka gagal karena tak satu pun subjek memiliki percik itu. Perempuan ini, kriteria itu melekat padanya. Si tikus mengernyit, nyawanya tinggal seutas benang. Maka tak ada waktu terbuang. Prosedur Final Calamity dimulai. Si tikus menyiapkan bahan transplantasi, Ishizo menuju ruang ekstraksi untuk mengambil darah rahim murni dari kokon keputusasaan yang telah melalui pembersihan pembusukan. Tak lama, peralatan operasi tersusun rapi. Lengan kiri layu milik malaikat pemusnah, bola mata kanan yang direndam duka milik Emerald Queen, jantung artifisial generasi ketiga, inti abadi, dan darah rahim tersaring murni dari kokon keputusasaan. Sarung tangan menutup rapat jemari Ishizo. Ia menyeringai tipis. Saatnya mencipta keajaiban. Hari berganti menjadi ratusan. 400 hari tanpa henti tergerus dalam suara mesin dan bau antiseptik. Hasilnya menjegal harapan, senjata puncak yang mereka dambakan. Final Calamity lahir sebagai seorang gadis dengan mata bening kebingungan, polos seperti anak yang baru bangun.
Si tikus melongo, kebisuan yang canggung menggantung. Ishizo akhirnya menetapkan langkah. Esok pagi protokol biasa, observasi, pemeliharaan, lalu uji tempur. Jika cacat, proyek diputus. Tak ada tempat untuk kegagalan. Malamnya, kasur menolak punggung Ishizo. Sepasang mata polos dan raut bingung itu berputar-putar di kepala, menolak padam. Selimut disingkirkan kasar. Langkahnya kembali ke laboratorium. Di dalam pot penahanan, gadis itu tenang, setidaknya tampak begitu, namun tubuh kecilnya bergetar seperti hewan mungil yang ketakutan. Ishizo berhenti, keengganan mencoba menutup pintu hati. Ini hanya subjek uji yang kemungkinan besar cacat. Bukan urusannya, namun bayangan lain menuntut kenangan lidah hangat yang menyentuh kulitnya, lalu getar panik gadis itu saat sendirian di dalam kaca. Rahang mengeras, tangan mengepal, dan keluhan pendek keluar bersama helaan napas berat. Telapak menekan tombol merah, tabung kaca menghela uap, segel terbuka menyisakan kabut putih. Ia memanggil entitas ciptaannya keluar menawarkan tempat yang bisa dipakai untuk benar-benar tidur. Beberapa menit kemudian, langkah mereka menuruni koridor menuju lantai 7 Nightmare Nest, bangsal penahanan risiko tinggi. Dari salah satu sel, raungan naga meledak janji untuk melahap penciptanya bila kebebasan tiba. Itulah spesimen 008 Dread Rage Dragon. Di sisi lain, sebuah bola mata raksasa menguak perlahan, menggeram hendak menelanjangi jiwa dan melemparkannya ke siksa abadi. Spesimen 015 Abyssal Gaze. Ishizo menambahkan catatan dingin dari semua spesimen berisiko tinggi miliknya, 008 dan 015 justru yang paling ceria. Gadis itu akan tinggal di antara keduanya. Rasa takut semestinya surut. Pot penahanan baru menutup rapat dan raut gadis itu kembali ditarik cemas begitu kaca mengisolasi. Tangan Ishizo sudah mengayun pamit. Ia meminta keduanya, monster dan gadis, untuk bersikap manis lalu berbalik. Di kamarnya, beban di dada mereda. Rencana kecilnya terasa cukup, setidaknya malam ini Final Calamity tidak akan kesepian, dan ia akhirnya bisa tidur layak. Di dalam zona penahanan, Dread Rage Dragon menggeram pada bola mata raksasa di sel sebelah. Ia mempersoalkan martabat bangsal berisiko tinggi, meragukan kelayakan seorang manusia kecil ditempatkan sejajar dengan makhluk-makhluk seperti mereka. Abyssal Gaze menjawab malas. Ia mengingat gumaman Ishizo tentang sang gadis yang konon adalah Final Calamity. Tawa meledak dari mulut naga. Proyek puncak Ishizo itu sudah gagal ribuan kali, dan setidaknya para subjek sebelumnya masih tampak mengerikan. Yang satu ini hanyalah gadis manusia biasa, sebuah lelucon hambar yang mudah ditertawakan. Ketukan lembut terdengar di dinding kaca. Dread Rage Dragon mendengus menyuruh menyerah saja. Dinding itu adalah penghalang kristal berfrekuensi tinggi buatan si gila Ishizo sendiri. Bahkan dalam amukan penuh, ia tak mampu menggoresnya. Jika gadis itu bisa memecahkannya, ia siap merunduk sebagai tunggangan. Abyssal Gaze menambahkan cemoohan yang sama. Sinar sihir terkuatnya pun tak pernah meninggalkan bekas, dan bila tembok itu bisa ditembus, ia bersumpah sudi menjadi peliharaan. Gadis kecil itu berhenti bergerak. Lengan kirinya memerah berpijar seperti besi dipanaskan hingga merah dadu, lalu meleleh menjadi magma. Tanpa suara, telapak menyala itu menempel pada kristal. Keduanya tertegun, teknik yang muncul terasa asing sekaligus mengerikan. Sejenak tak ada apa-apa, lalu semburan api meraung berderak-derik ketika panas menyalak memecah permukaan. Kristal yang disebut tak terpatahkan itu meretak, rapuh seperti es tipis yang diinjak, lalu bolong besar terpanggang bersih, tepinya masih berpijar menyala. Gadis itu menatap celah itu kebingungan. Sama sekali tidak paham apa yang baru terjadi atau mengapa tangannya berubah. Dread Rage Dragon dan Abyssal Gaze tidak punya kata. Naga raksasa itu berlutut tergesa, membungkuk dalam-dalam, merendahkan kepala hingga menyentuh lantai, mengakui pemimpin. Ia mengobral janji setia sebagai tunggangan, bahkan memohon agar dindingnya ikut dilelehkan. Bola mata purba menyusul merunduk, mengucap kesetiaan abadi sebagai peliharaan, memelas untuk diizinkan menghirup udara bebas barang sejenak. Pada saat yang sama, tidur Ishizo koyak oleh sirene menjerit. Dr. Metrat menerobos masuk, panik meledak di nada suaranya. Alarm keamanan tinggi berbunyi, pelanggaran tingkat 4. Itu berarti setidaknya 3 sel penahanan mengalami kompromi dan subjek di dalamnya lolos. Mereka harus menutup situasi secepatnya. Di lorong menuju sektor penahanan, Dr. Metrat meraih tablet untuk memeriksa log peringatan. Kode F22 menyala bersama identitas spesimen 008, Doomfang the Ravager. Kode F204 menyusul untuk spesimen 015, Abyssal Gaze. Lalu NF23 berkedip, seharusnya sel itu kosong. Ishizo merebut tablet dan bola matanya membesar ketika rekaman menampilkan gadis pirang itu melelehkan dinding kristal dengan lengan kiri. Kesimpulan meluncur dari bibirnya.
manifestasi lengan malaikat pemusnah akhirnya muncul. Dr. Matrat tidak ikut bersorak, ia justru meledak marah karena final calamity ditempatkan di sektor berisiko tinggi. Nada penyesalan telanjur tak berguna ketika bunyi ding terdengar. Lift tiba dan pintu menggeser membuka. Kekacauan menyergap di baliknya. Dua entitas berbahaya mengamuk, merobek lantai dan dinding dengan kekuatan yang sudah lama terkurung. Ishizo mempersempit mata, menabrak gaduh dengan tatapan yang menuntut jawaban, menanyai apakah tantrum mereka sudah selesai. Hanya setelah itu, Dumfang dan Abyssal Gaze berputar, lambat menatap balik. Dumfang mengaum lebih dulu, menuduh kurungan berkepanjangan menjadikannya tikus laboratorium, dan kini saatnya balasan. Sebelum cakar mendarat, Dr. Matrat menembakkan sebuah tabung munggil, gumpal asap meledak tepat di atas kepala naga. Dumfang tersentak, tak paham. Ishizo menjelaskan dengan tenang, itu granat biologis berisi lebih dari 200 telur laba-laba naga parasit. Sebagai naga, Dumfang tentu tahu makhluk itu hanya memangsa bangsa naga dan kerabatnya. Suaranya bergetar ketika menyebut fakta berikutnya, saat menetas tidak ada jalan keluar selain kematian. Senyum dingin mengiris bibir Ishizo. Naga yang cerdas adalah naga yang tahu kapan mundur. Pada celah perhatian itu, Abyssal Gaze melancarkan serangan curi. Fokus besar diarahkan pada tubuh Ishizo, keyakinan bahwa sinar sihir akan melelehkan sang alkimiawan hingga tataran partikel. Ishizo hanya mengangkat tangan dan melempar satu granat lain ke udara. Naluri mata purba mengunci benda itu. Ledakan kilat putih menyambar secepat kedipan, mengebiri penglihatan. Jerit kesakitan menggelegar, kebutaan sementara menelan pupil maha besar itu. Ishizo menimbang keduanya dengan senyum tipis. Pertanyaan tentang kesediaan kembali ke kandang melayang seperti pisau. Dumfang masih menggeram, menyebut kartu andalan. Mereka mengaku masih memiliki kakak perempuan. Abyssal Gaze menegaskan, bangga pada sosok yang meleburkan dinding kristal. Tak tertembus itu seolah mentega panas. Kekuatan yang bahkan Ishizo tak mampu lawan. Alis Ishizo terangkat, tertarik oleh sebutan kakak. Di antara dua monster yang meronta, seorang gadis berambut pirang melangkah tenang. Wajah Ishizo mengeras, kenyataan mengunci di tempatnya. Sosok itu memang final calamity. Kekhawatiran menusuk cepat. Bila sang gadis lepas kendali, bencana akan menelan seluruh fasilitas. Dumfang justru terbahak. Kepuasan lama yang terpendam menemukan tempatnya ketika melihat ketakutan di wajah Ishizo. Api di dadanya berkobar, ia merujuk pada hinaan masa lalu, dikurung, diperlakukan seperti objek uji, lalu menuntut balas lewat tangan sang kakak berambut pirang. Langkah gadis itu mendekat perlahan, menebalkan udara dengan tegang yang mirip listrik statis. Bahkan Dr. Matrat dilanda panik, ia menggugat rencana cadangan untuk menahan final calamity. Ishizo mengatup rahang. Secara teori, tak ada metode fisik yang benar-benar mampu menekan entitas ini. Saat pikirannya berputar, tubuh sang gadis tiba-tiba melesat. Dada Ishizo tenggelam, hantaman datang lurus menubruknya hingga terjatuh. Dumfang bersorak pongah, menjejalkan ancaman dan tawar-menawar murahan, menggoreskan janji akan memohonkan ampun pada sang kakak bila telur laba-laba naga di kepalanya dibersihkan dan cakar-cakar kebesarannya diciumi. Namun kebanggaan itu membeku di tengah jalan. Yang terjadi di lantai bukan pemenggalan, melainkan pendar yang sama sekali lain. Gadis itu menubruk lagi, lincah seperti anak anjing yang riang, menempel pada wajah Ishizo dengan rangkaian jilatan polos. Ishizo mendesah kesal, kedua telapak menahan dahi, dan pipi gadis itu menjauh. Permohonan agar berhenti hanya disambut tatapan kosong, wajah tanpa makna yang mencoba membaca dunia dengan cara paling sederhana. Ia memahami isyarat seadanya, tidak mau tidur di sana. Baik, akan dipindahkan. Seketika tubuh kecil itu memantul lagi ke arahnya, dan Ishizo kembali menahan separuh letih, separuh geregetan. Dumfang kini benar-benar gelisah. Ia menagih teknik magma yang barusan melebur dinding kristal. Ishizo memelototi kedua makhluk itu. Ucapannya menimbang balasan yang pantas. Mereka mendorong final calamity merusak ruang penahanan dan mengusik tidur nyenyaknya. Hukuman segera menyusul. Naga itu dipaksa mengenakan pakaian belenggu berwarna merah muda terang. Raungannya melolong soal harga diri yang diremuk. Di sisi lain, ruang Abyssal Gaze dipenuhi bawang hingga ke bibir penghalang. Jeritan perih mata menggema, meminta benda-benda sialan itu disingkirkan. Final calamity diantar keluar dari sektor berisiko tinggi. Di lorong, Ishizo memijit pelipis. Masalah sesungguhnya justru menunggu. Gadis itu menolak tidur di lab 0, menolak pula tinggal di bangsal observasi. Di mana ia harus ditempatkan malam ini. Dr. Matrat mengangkat bahu, jawaban mudah namun menyebalkan, biarkan tidur di kamar Ishizo. Ledakan amarah memantul cepat, mustahil subjek uji berbagi ruang dengan sang pencipta. Dr. Matrat tetap datar, satu-satunya orang yang didengar gadis itu adalah Ishizo. Mengirimnya ke tempat lain hanya mengundang kekacauan berikutnya. Menjaganya dekat adalah opsi paling aman. Kepercayaan diri kembali menyelinap ke garis bibir Ishizo.
Ia meyakini afinitas alami telah ditanam. Ekstrak jiwa miliknya dicampurkan saat kultivasi. Dr. Matrat menggaruk kepala kikuk. Pengakuan pahit keluar ragu. Ekstrak jiwa itu tak pernah benar-benar masuk ke tangki. Kerah Dr. Matrat tergenggam sebelum kalimat selesai, aroma marah memanas. Pembelaan kalang kabutnya berguguran, botol itu diberikan ketika ia mabuk. Aromanya seperti minuman tua yang lezat dan kesalahan terjadi. Pelindungan terakhir pun lenyap tanpa tautan jiwa. Bila final calamity mengamuk, tidak ada yang akan tersisa. Dr. Matrat mendadak menunjuk ke belakang, mendesak agar Ishizo melihat. Gadis itu memanjat bibir akuarium raksasa lalu menyelam kepala lebih dulu. Dalam sekejap, satu ekor ikan tertangkap telanjang tangan. Di dalam tangki, anakan hidra berkepala 9 menyusut ketakutan, bersembunyi di balik gugus karang. Ishizo menegakkan suara, memarahi tindakan ceroboh itu. Si kecil 9 bukan mainan. Namun di bawah air, suaranya hanya jadi gelembung. Kesabarannya habis. Pergelangan kaki gadis itu diraih dan ditarik kuat. Tubuh mungil itu keluar dari air, tapi inersia menyeret. Ishizo ikut jatuh, punggungnya menghantam lantai. Seketika pandangannya gelap karena wajahnya tertutup rapat oleh tubuh gadis itu yang meluncur turun. Beberapa detik kemudian, gadis itu duduk tak jauh menatap polos wajah Ishizo yang merah dan rata oleh hantaman. Perintah lahir dalam nada tegas. Sebagai pencipta, ia melarang keras gadis itu mengganggu tangki si kecil 9 lagi. Tepat saat itu, gadis itu bersin keras. Rambut dan pakaian basah kuyup, sosoknya tampak menyedihkan. Keluhan pendek lolos dari dada Ishizo. Kekacauan melekat dimanapun gadis ini melangkah. Baiklah, setidaknya bersihkan diri dulu. Bak mandi diisi air hangat. Ishizo menggenggam tangan gadis itu, memindai area ketiak beberapa kali. 3 kali pemindaian memberi hasil yang sama. Tak ada patogen yang terbawa. Meski begitu, kerut di keningnya bertahan. Gagasan tentang subjek uji berendam di bak pribadinya terasa menjijikkan. Ia menurunkan tatap, menyusun instruksi sejuk dan jelas. Setelah ia keluar, gadis itu mandi sendiri. Wajah kosong menatap balik, tatapan kebingungan yang menuntut bahasa lain. Ishizo menghela napas, lalu menambahkan gerak tangan sebagai penjelasan. Setelah ia pergi, lepaskan pakaian, masuk ke bak, bersihkan diri. Kali ini, anggukan pelan mengiyakan. Detik berikutnya, final calamity mulai melepas atasan, tepat di hadapannya. Refleks malu menyalak sebelum logika sempat ikut campur. Ishizo menghentak napas, menyadari kebodohan sendiri. Seorang alkimiawan besar tak sepatutnya gentar pada tubuh subjek uji. Dalam kamus laboratorium, subjek tak memiliki jenis kelamin. Ia memaksa mata terbuka demi menjaga kehormatan profesi, hanya untuk disambut semburan darah panas dari hidung. Lantai berputar, badan rubuh, dan beberapa detik kemudian ia bangkit lagi dengan lubang hidung disumpal tisu, kacamata berlapis tinted bertengger demi keselamatan visual. Air hangat menari dari kepala pancuran, membelai rambut gadis kecil yang duduk patuh di tepi bak. Ishizo menghela panjang. Pada akhirnya, ia juga yang harus memandikan biang keruwetan ini. Kepala pancuran diletakkan, sampo dipencet keluar, busa lembut dipijatkan ke kulit kepala final calamity. Peringatan meluncur datar, jangan bergerak, jangan membuka mata, karena jika busa menyusup ke sana, kebutaan tak akan ditanggung laboratorium. Kepala mungil itu menengadah patuh, air hangat membilas busa hingga bersih. Sesaat, pikiran Ishizo terpeleset pada ilusi lembutnya cangkang biokarbon, kecoh yang menenangkan dan berbahaya sekaligus. Air dimatikan, handuk dilemparkan. Ia bukan pelayan dan gadis itu diminta mengeringkan diri sendiri. Langkahnya berbalik, tetapi tapak kaki menyapu sabun yang mengembara, tubuhnya terbang mundur, menukik masuk ke dalam bak dengan hentakan yang memengkik di tulang. Rasa ngilu meledak di belakang kepala, rungutan tumpah disertai penyesalan kenapa tidak memilih selang tekanan tinggi di ruang dekontaminasi saja. Gadis itu memandanginya dengan mata besar yang penuh cemas. Tangan kecil terulur hendak menolong. Pintu mendadak terkuak, Dr. Matrat muncul sambil mengacungkan kalung anti ledak solusi dadakan bila sang gadis berbalik liar. Tatapannya terhenti di ambang, menghimpun salah paham yang manis getir, lalu senyum nakal menutup kembali pintu dengan tenang, seolah merestui suasana. Di lorong ia menatap lukisan dinding dengan lega, meyakini selera tuannya masih tegak lurus normal. Pada akhirnya Ishizo menyerah pada jalur perawatan sederhana. Handuk menggulung rambut pirang itu diusap hingga sisa airnya raib. Laci dibuka, sebuah pengering rambut diambil dan dicolokkan. Ujungnya baru terangkat ketika pantulan di cermin menangkap bentuk yang terlalu mirip senjata. Kilatan memori menghantam, laras dingin yang pernah menatap dari kejauhan. Malam perburuan oleh sosok berjuluk Bullet Gentleman. Mata gadis itu merenggang takut, gemetar menjalar dari bahu hingga ujung jari. Ishizo bersuara santai, meminta duduk diam karena hanya akan mengeringkan rambut. Namun saat kembali menatap, sosok kecil itu menghilang.
Pandangan menyapu ruangan, mendapati bayang di balik tirai. Tarikan cepat membukanya. Di sudut, tubuh mungil meringkuk, bergetar. Kebingungan memahat dahi Ishizo di hadapan monster raksasa. Gadis ini tak bergeming, tetapi di depan benda sederhana, ia berubah jadi ketakutan murni. Kepingan penjelasan menyatu. Bukan suara, melainkan siluet. Bentuk pengering rambut meniru senapan genggam, memicu sisa identitas sebelum eksperimen dan malam diburu sang penembak. Keluhan kecil lolos di antara gigi. Subjek ini sungguh merepotkan. Napas ditata, nada dilembutkan saat memanggilnya, kepala perlahan terangkat, mata waspada dan ragu. Pengering rambut diangkat kembali. Tubuh kecil itu spontan menciut, menunduk dalam ketakutan. Ishizo tidak mendekat. Ia hanya menyalakan alat itu dari jauh. Dengung halus menyebar, hangat jinak nyaris menenangkan. Rasa ingin tahu menembus takut. Satu mata mengintip, mengamati perangkat yang berputar. Ishizo mengarahkan angin ke wajah sendiri, membiarkan pipi bergetar dramatis. Ia menggoyang kepala, memasang ekspresi konyol ala iklan sampo, menukar wibawa dengan olok-olok pada dirinya. Kebingungan di mata gadis itu melunak. Garis senyum ditarik pelan, lalu meledak menjadi tawa kecil yang jernih. Ishizo menyodorkan alatnya. Tangan mungil menirukan gerak. Tombol ditekan, hembus hangat mengangkat helaian rambut, memantik pekik takjub yang tulus. 20 menit kemudian, kesabaran Ishizo tandas, sudut mata berkedut seperti kabel yang salah sambung. Ia merebut kembali alat itu. Ia tidak menghabiskan lebih dari setahun mencipta senjata puncak hanya untuk begadang ditemani pengering rambut. Tatapan memohon menahan udara, tetapi ia menepis daya tarik sikap manja itu. Alat disimpan ke dalam lemari, kunci diputar hingga klik yang memuaskan, lalu kunci diangkat seperti piala. Hadiah akan kembali jika perilaku baik bertahan. Untuk saat ini, kembali ke kamar dan tidur. Keluhan panjang melar seakan dunia runtuh hanya karena satu benda hangat direnggut. Beberapa saat kemudian, mereka berdiri di ambang kamar Ishizo. Pertanyaan praktis menghantam dahi. Di mana biang onar ini harus tidur? Tempat tidurnya jelas wilayah suci yang tak tersentuh. Tidak ada eksperimen yang diizinkan menyentuh ranjangnya, batas yang tidak bisa ditawar. Namun, bahkan sebelum prinsip itu selesai dirumuskan dalam kepala, gadis itu sudah menyusup ke bawah selimut dan meringkuk nyaman. Rahang Ishizo turun, protes mengalir, tetapi sepasang mata biru yang bundar memandang balik dengan polos yang tak bisa dibantah. Instruksi tegas akhirnya dijatuhkan. Sebagai subjek uji, ia dilarang berada di atas ranjang. Malam ini tempatnya di lantai, tanpa rengekan, tanpa suara. Kesempatan tidur seakan kembali. Menjelang terlelap, Ishizo sempat melirik. Sosok kecil itu terlipat rapat di lantai, nyenyak seperti kucing liar yang akhirnya menemukan sudut hangat. Pipi Ishizo memerah tipis, dari rautnya amukan liar tidak akan datang malam ini. Ia memilih memejam, gemetik halus dari sisi ranjang, membuyarkan kantuk, teguran meluncur, dan suara itu langsung padam. Kelopak kembali turun, tetapi beberapa saat kemudian riak kecil lain menyundul telinga. Tidur patah, kesal mengeras, tubuh bangkit setengah duduk. Pandangan memantul pada sudut lantai, gadis itu memeluk diri gemetar seperti daun, peluh dingin mengucur. Demam mengintai. Mengizinkannya tetap di lantai tidak lagi masuk akal. Ishizo melangkah ke kamar Dr. Matrat. Yang ditemukan hanyalah dengkuran puas dan pelukan pada majalah berisi pin-up. Halaman dibalik dengan jijik, rasa humor tikus itu tampak menyedihkan. Tamparan ringan mendarat di pipi besar itu, namun pemiliknya hanya menggaruk dan terus tidur. Jengkel menanjak, semua kekacauan diserahkan kepadanya, sementara pelakunya mendengkur damai. Sebuah ide jahat menyelinap, serangga busuk dibawa keluar, gas mask terpasang, dan pertunjukan dimulai. Ledakan kecil memercik, menyebar gas kuning menyengat. Sekejap kemudian, Dr. Matrat memeluk toples dan memuntahkan isi perut. Jerit protes pecah, kerah jas Ishizo tertarik, tetapi senyum miring sang alkimiawan tetap terpasang. Setidaknya itu balasan untuk membuang urusan final Calamity begitu saja. Tujuan sebenarnya diutarakan, ia butuh selimut cadangan. Majikan laboratorium harus memastikan kondisi terbaik untuk uji fisik dan tempur esok hari. Data imun harus bersih, tanpa infeksi, tanpa gangguan. Putaran mata si tikus nyaris terdengar. Pertanyaan kembali, mengapa meminta selimut? Bukankah Ishizo memiliki setumpuk? Jawaban yang tegas menyusul, tidak ada yang tersisa, karena tiap helai sudah dijadwalkan dengan presisi ilmiah. Senin dan Minggu menyimbolkan awal dan akhir, sehingga ia memakai selimut urau, lambang lingkaran tak berhingga. Selasa dan Rabu dipersembahkan untuk pendalaman alkimia, maka selimut bergambar sigil menemaninya demi menyelami pengetahuan para leluhur. Kamis milik pemurnian azot, ketika ramuan menjadi ungu murni, selimut ungu harus menyelimuti. Itu juga warna favorit ibunya. Jumat, wilayah sakral,
adalah seni kriminal. Satu set spray resmi berwarna merah dipakai sebagai ritus yang tak boleh diusik. Ishizo baru hendak menjelaskan Sabtu ketika Dr. Madrat memotong. Tebakan nakalnya tepat sasaran. Untuk menyemangati penciptaan senjata puncak, prototipe Final Calamity dicetak di selimut hari Sabtu. Kepala terangkat bangga. Itulah kenyataannya. Artinya, tidak ada cadangan untuk sang gadis. Pandangan datar si tikus berbicara lebih kencang dari ejekan apapun. Jika gadis itu memang Final Calamity, tidur di bawah selimut bergambar dirinya sendiri justru masuk akal. Bantahan kandas sebelum lahir. Gelisah yang kalah akhirnya bergeser menjadi helaan panjang di depan lemari penyimpanan. Pintu terbuka dan selimut Sabtu ditarik keluar. Selimut disebar di lantai dan ocehan mengalir tanpa jeda. Ini pinjaman welas asih dari sang pencipta. Harus dihormati. Dilarang meneteskan liur, dilarang mengerutkan kain, apalagi menggulung diri seperti penganan. Namun penerima sudah tertidur terlebih dahulu, pulas dan bergelayut pada hangat kain seperti anak kucing. Di atas ranjang, gumam kehati-hatian kembali muncul. Barangkali kalung kejut perlu dipasang. Ujung kalimat terputus oleh kantuk. Pada kedalaman malam, tempat tidur di lantai kosong, gadis itu berdiri diam di sisi ranjang, mata biru berpendar samar dalam gelap, mengawasi. Tepat pukul 8, burung gagak mekanik di luar jendela mengeluarkan pekikan terprogram mengoyak sisa malam. Waktu bangun memaksa mata terbuka dan jenius alkimia abad ini mendapati diri terbangun dengan keluhan serak. Wajah kusut seperti mayat berjalan. Alam terlupa, jam tidur 8 jam tak terpenuhi. Dan satu gangguan baru menyusup. Telapak kecil terbaring ringan di dadanya. Hembus napas hangat menggelitik telinga. Rona merayap di pipi, rasa kesemutan aneh melintas di tengkuk. Ketika kepala menoleh, sosok berambut pirang itu tertidur damai di samping, meringkuk menempel pada pinggangnya, memeluk erat seperti bayi yang lelap. Keheningan kaku menahan tatap. Yang terbaring itu sama sekali tidak tampak seperti senjata pemusnah dunia yang dirancangnya. Ketidakjelasan momen itu tercerai oleh bunyi pintu yang terayun tanpa ketukan. Dr. Madrat masuk membawa pagi seadanya. Pandangannya menyapu ruangan, kehilangan sosok yang seharusnya berada di tempat lain. Kepanikan menanjak jika sang gadis berkeliaran di sektor berisiko tinggi atau laboratorium utama, bencana akan menyusul. Perintah untuk memeriksa ruang pengawasan terbelah menjadi taktik. Rekan berangkat lebih dulu sementara Ishizo menyusul. Langkah si tikus hampir lenyap ketika sesuatu menangkap perhatiannya, selimut di ranjang bergerak halus. Tangan Ishizo menepuk cepat, menyangkal refleks dengan keras kepala. Usaha itu buyar ketika kepala munggil menyembul dari bawah kain, wajah memerah karena sesak, tubuh basah oleh keringat yang mengejar udara. Kekalahan kecil dihembuskan lewat napas panjang. Pengakuan tersisa. Gadis itu menyelinap ke ranjang sepanjang malam. Dr. Madrat menjawab dengan kedipan menggoda. Seloroh tak bermutu soal masa puber meluncur, disusul kebanggaan konyol atas tumbuh kembang majikan. Jawaban Ishizo datang dalam bentuk semprotan senyawa, busuk berkonsentrasi 3 kali. Koridor segera penuh batuk dan muntah. Tudingan bahwa ekstrak kelenjar serangga busuk itu dibuat untuk melawan pahlawan, bukan untuk perang saudara. Dingin dan datar, penetapan agenda pun dijatuhkan. Uji diagnostik penuh dimulai. Ruang pengukuran dasar menyambut kebingungan polos di mata sang gadis. Pemindai diatur ulang dan teguran demi ketepatan data menahan gerak kepala. Tinggi tercatat 1,71 meter. Ejekan ringan menyeletuk selisih 11 cm dari sosok sang alkimiawan menyulut ledakan kecil harga diri yang masih mengaku sedang tumbuh. Langkah berikutnya membawa hasil 64 kg. Alis Ishizo merapat, angka itu tak masuk akal. Lengan kiri malaikat pemusnah saja seharusnya menambah beban besar, belum lagi darah rahim murni kokon keputusasaan yang padat luar biasa. Perhitungannya menyasar angka 800 kg sebagai estimasi kasar, tetapi mesin tetap bersikukuh. Dr. Madrat melajukan proses tanpa menggubris, bahkan menyelipkan pengukuran yang tak perlu, ukuran dada yang nyaris sempurna, tercatat dingin sebagai 36D, menambah desisan protes agar berhenti membuang waktu. Uji kapasitas paru menyusul, perangkat aneh disodorkan, dan cara pakai dijabarkan. Tunjuk ajar dilakukan oleh Ishizo sendiri. Napas diambil sedalam mungkin, lalu dihembuskan keras ke pipa. Pipi menggembung, wajah hampir ungu, dan perangkat berbunyi menyelesaikan pengukuran. Corong berpindah ke tangan sang gadis. Napas panjang ia serap sesuai instruksi. Kepala Ishizo mengangguk, itu langkah yang benar. Namun tidak ada hembus balik yang datang. Paru-paru terus dipenuhi, wajah memerah menahan. Gagap cemas pecah, arah penggunaan perangkat tersalah. Tangan kecil kemudian meraih wajah sang alkimiawan. Protes tercekat, instruksi tak sempat tuntas. Wajah memerah itu mendekat kilat, bibir menyentuh. Lutut kehilangan sendi, tubuh terhuyung menabrak meja dengan dentum yang menelanjangi harga diri. Pintu kembali terkuak tanpa peringatan. Dr. Madrat menampakkan diri dengan santai, bertanya apakah uji paru sudah rampung.
Di lantai, sang alkimiawan menggapai, tercekik malu, meminta pertolongan yang terdengar seperti gumam tak jelas. Kebiasaan baru terbentuk. Kejadian absurd ini kian terasa lumrah. Sang gadis mengusap sudut bibirnya, senyum puas bersinar bersih. Uji cium, menurutnya, telah tuntas meski perangkat tetap diam. Upaya terbaiknya tak menghasilkan respon mesin. Di wastafel, air mengalir deras. Ishizo berkumur dengan murka yang menyamarkan gugup. Tawa Dr. Matrat pecah tak terkendali, menyebut serangan mulut dari eksperimen sendiri sebagai rekor memalukan pertama dalam garis keturunan Persalade. Rasa ingin tahu yang kejam mengusik apakah lembut dan manis. Tatap dingin menjadi satu-satunya jawaban yang masih menyisakan sisa wibawa. Nada suara Ishizo mengeras menegur Dr. Matrat yang belakangan terlalu banyak berceloteh. Topeng gas kembali menutupi wajahnya, memancing angkat alis dari rekannya. Belasan uji sudah membuktikan sang gadis bebas patogen, dan menurutnya topeng itu hanya kostum bahaya hayati yang berlebihan. Perdebatan diputus singkat, sisanya diserahkan pada Dr. Matrat. Pengukuran dasar dimulai, uji jangkau duduk menghasilkan 8 cm, penilaian kelenturan setara peringkat D dalam rentang manusia biasa. Lari cepat 50 meter tercatat 6,2 detik. Daya ledak tubuh bawah kembali di peringkat D. Genggaman satu tangan mencapai 51 kg, tetap standar manusia. Tatap Ishizo mengerut, angka-angka itu nyaris tak berbeda dari manusia normal. Dr. Matrat menggaruk tulang kering menimbang kemungkinan bahwa mode tempur sang gadis belum bangkit. Pengukuran ini baru permukaan. Yang menentukan adalah pola serang, daya hancur, kecenderungan agresi, juga ketahanan dan resistansi penuh. Sementara keduanya memikirkan pemicu yang tepat, sang gadis meringkuk di sudut dengan konsol game genggam, sepenuhnya larut dalam kesenangan kecilnya. Wajah Ishizo menggelap, solusi yang meluncur adalah mengurungnya bersama spesimen paling haus darah. Bulu-bulu Dr. Matrat langsung berdiri. Menyebut spesimen 0 untuk pengujian sama saja dengan bunuh diri. Ia mengusulkan langkah bertahap dimulai dari ancaman 0, kelinci padang rumput. Alis Ishizo terangkat. Jika bicara yang terlemah, bukankah tikus laboratorium lebih cocok? Belum sempat melanjutkan, tikus kecil itu sudah direnggut dari tangannya. Dr. Matrat memeluknya erat. Semua uji berbasis pengerat dilarang keras. Senyum miring Ishizo menyelinap, spesiesnya berbeda, yang satu tikus lap, yang lain tikus got. Drama pengerat mereda, seekor kelinci putih berbulu halus kini berada di tangannya. Keraguan menetes, mungkinkah kumpal lembut ini memantik naluri bertarung? Sekejap kemudian kelinci itu raib dari genggaman. Sang gadis memeluknya seolah hendak menggigit. Dr. Matrat menyindir, barusan ada yang bilang makhluk ancaman rendah tak akan memicu haus darah. Jika yang seimut itu saja membuatnya lapar, bayangan malpusat menjadi mimpi buruk. Nyatanya, pipi sang gadis justru mengusap lembut bulu kelinci. Tidak ada gigitan, bahkan tidak ada niat. Fantasi kelam Ishizo ambruk begitu saja. Mereka berdua termangu menatap adegan pelukan hangat di laboratorium yang dingin. Pertanyaan menggantung, inikah senjata pamungkas itu? Di mana ancaman dan daya gentarnya? Tanpa sepatah kata, Ishizo mengeluarkan suntikan berisi cairan merah menyala, lalu menyuntikkannya ke leher kelinci. Sorot curiga mengiris dari mata Dr. Matrat. Ia menuntut jawaban. Senyum Ishizo menajam, menyebut ramuan bernama evolusi mengamuk versi ke-6. Tingkat mutasi didongkrak 2.900%. Kalimat belum rampung ketika mata kelinci mengatup lebar, merah menyala seperti bara. Tubuh kecilnya bergetar hebat. Detik-detik berikutnya bulu tersobek, anggota tubuh memanjang, serat otot berlipat. Di depan sang gadis, kawan peluknya berevolusi menjadi raksasa berwarna merah darah, sebuah kelinci pejuang dengan dada bidang, dan ancaman menetes dari setiap gerak. Kebingungan mematri wajah sang gadis, sementara Ishizo tersenyum puas. Untuk memancing naluri perang, lawan setidaknya harus setingkat bahaya itu. Kode nama lahir Ultra Rage Bunny Mark 1. Kelinci raksasa itu menumbuk dada seperti kera memamerkan otot yang tak masuk akal. Sorak bertarung menggema dari bibir Ishizo. Di sisi Dr. Matrat hanya menatap rekannya dengan iba. Romantika dan rem dalam diri alkimiawan itu tampak nol. Tinju raksasa meluncur, hantaman membelah lantai. Gelombang kejut menoreh kawah di permukaan lap. Kepanikan memotong napas. Kemungkinan sang gadis lenyap terlintas. Debu mengendap, menyisakan lubang besar tanpa sosoknya. Kelinci itu menatap kepalan sendiri, heran pada kekosongan di depannya. Ada gerak pelan di punggungnya. Dari balik bulu, sang gadis menyembul dengan senyum ceria. Seolah bermain petak umpet. Jerit melengking memanjat langit-langit, tubuh besar itu terjungkal telentang oleh ketakutan murni. Sang gadis memeluknya kembali, membenamkan wajah pada bulu selembut awan seperti menemukan boneka raksasa terbaik di dunia. Lutut Ishizo goyah, jatuh berlutut dengan seruan frustrasi yang pecah. Dr. Matrat menutup wajah, tidak ada seulas pun urat kekerasan dalam diri sang gadis.
gadis. Tak ada pilihan, mereka menuju sektor penahanan ultra berisiko. Final Calamity diajak serta. Di perjalanan, Dr. Matt berbisik, pelatihan bertahap masih mungkin, dan melemparkannya langsung pada spesimen 0 hanya akan mengundang kematian. Suara Ishizo menjadi S. Jika itu terjadi, maka kesimpulannya sederhana, kegagalan dan satu-satunya fungsi kegagalan adalah menyuburkan keberhasilan eksperimen berikutnya. Langkah berhenti di depan sebuah pintu titanium raksasa. Huruf merah tegas terukir di permukaan, menandai sesuatu yang selama ini hanya mereka sebut dengan rasa gentar yang ditahan. Ruang penahanan spesimen 0 menyandang tanda ultra berisiko. Ishizo dan Dr. Matrat mengenakan topeng gas dengan gerak terburu. Wajah si tikus masih pucat, kekhawatiran tentang mundur di saat terakhir menyeruak, mengingat seluruh cangkok kelas atas dan serum terbaik telah diinvestasikan pada sang gadis. Bila terjadi kesalahan, semua lenyap. Kepribadian spesimen 0 pun tidak memberi ampun. Jika menyerang, serangannya selalu mengincar titik mati. Tatap Ishizo menyempit, justru bahaya jenis itu yang dibutuhkannya. Sang gadis harus merasakan nafas kematian di tengkuk. Hanya begitu ia dapat berevolusi menjadi Final Calamity yang sejati. Kegagalan sebelumnya telah terlalu banyak. Getar, lelah, dan marah merayap pada gumamnya. Ia selesai dengan kekalahan. Tiba-tiba telapak mungil menyentuh puncak kepala. Langkahnya membeku. Final Calamity berdiri tepat di depannya. Sentuhan itu disingkirkan pelan. Dalam hierarki laboratorium, subjek uji tidak berhak berbelas iba pada penciptanya. Kalimat itu meluruh dingin sebelum kaki-kaki membawa mereka ke sel raksasa, kandang spesimen 0, iblis pembawa wabah, Lucille, yang terbungkus zirah penuh. Ishizo berdiri di depan gerbang berpenguat, menatap kepekatan di balik kisi. Sapaan rendah melayang, ia datang dari balik bayang. Jawaban yang menyusul terdengar riang sekaligus mengiris, suara seorang gadis menghitung jarak waktu. 1322 hari sejak pertemuan terakhir, pengakuan bahwa kerinduan menuding balik padanya. Ishizo menambahkan kabar yang menyalakan api. Final Calamity sudah tercipta dan Lucille bukan lagi eksperimen terkuat. Hening sekejap menahan napas, kemudian murka menyala di mata yang tersembunyi. Penolakan meledak, ia menegaskan dirinya yang tertinggi. Tak ada gunanya membujuk. Ishizo memerintah Dr. Matrat menghadirkan sang gadis, tetapi Final Calamity terlanjur berlari sendiri, menempel pada lengan sang pencipta. Kecemburuan memecah udara, Lucille menuntut agar tangan pirang itu menjauh dari tubuh yang pernah menjadi miliknya. Gadis kecil bersembunyi di belakang Ishizo, bahunya bergetar. Telapak Ishizo mendarat lembut di puncak kepala sang gadis, lalu ia menatap lekat ke arah Lucille. Yang berdiri di sisinya adalah Final Calamity, senjata pamungkas yang ia ciptakan. Bila gelar terkuat masih ingin diklaim, pertarungan menjadi satu-satunya pintu. Buktikan. Gemetar iri menggigit bibir Lucille hingga darah merembes, senyuman miring kemudian hadir, diiringi syarat yang menuntut kebersamaan sepanjang hari bila ia menang. Persetujuan meluncur tanpa ragu. Syarat kedua menyusul seterang hasrat yang tak disamarkan. Pelukan di ranjang malam ini. Penolakan kaku memantul, memerah di wajah alkimiawan perjaka. Lidah Lucille mengusap bibir dengan nakal. Janji untuk mematahkan mainan baru sang tuan bagian demi bagian sambil menegaskan kepemilikan terucap melalui gerak dan tatap yang tajam. Punggung Ishizo berbalik dingin. Jika itu keinginannya, maka segenap daya harus dicurahkan. Pandangan Ishizo jatuh ke Final Calamity. Nada suaranya mengeras. Bila kali ini tidak bertarung, kematian menunggu. Dan jika Lucille berhasil membunuh, maka status kegagalan terbukti. Tidak akan ada tangan penyelamat. Kebingungan membulat di mata biru. Makna kata-kata itu belum bisa ditangkap. Tanpa menambah satu suku pun, gerbang berat ditutup rapat, menyisakan sang gadis sendiri di dalam. Panik mendaki. Kepalan kecil menggedor pintu, memohon kembali pada satu-satunya tempat yang selama ini terasa aman, dekat dengan sang pencipta. Di balik pintu besi, Ishizo mengencangkan topeng gas menyembunyikan rona apapun. Gumam yang tersisa terdengar datar. Sebagai ahli waris terakhir keluarga Persalade, pemimpin Ordo Riset Kemurnian dan alkimiawan jahat bergelar Baron, perlakuan terhadap subjek uji harus setegas itu. Langkahnya kemudian menuju ruang pengawasan ultra berisiko milik spesimen 0. Dr. Matrat menyeringai saat Ishizo masuk, menyindir perpisahan manis yang mungkin terjadi. Kursi ditarik dengan kesal. Perintah singkat jatuh, mulai uji. Lepaskan Lucille. Tuas digerakkan. Kabin baja yang menahan Lucille terangkat diiringi dengung mekanis. Lucille meregang seperti kucing, senyum mengembang. Ia menengadah ke kamera, menyuruh sang tuan bersiap menikmati pertunjukan penyembelihan kecil yang berkilau. Di ruang kontrol, Ishizo membisu, mata terpaku pada monitor. Kekhawatiran yang disembunyikan berdenyut pelan. Bahkan rasa cedar yang ditawarkan Dr. Matrat tak menggoda. Gerakan tangan menepis kantong keripik dengan dingin menyinggung selera yang dulu ia sukai.
Dr. Madret memeluk bungkusan, tersinggung sambil berusaha menenangkan. Sebuah kalung pengekang matriks alkimia melingkari leher Lucille. Bila ia benar-benar mencoba membunuh sang gadis, pengekang akan menekan virus wabah di tubuhnya seketika. Sembari menimbang, ia mengajak bertaruh, pilihannya jatuh pada Lucille dengan kendali remote televisi seminggu penuh sebagai hadiah. Jawaban Ishizo kokoh, ia bertaruh pada Final Calamity karena bila tidak menang, kematian menjadi akhir. Di dalam sel, langkah Lucille melambat ketika mendekati sang gadis yang masih menghantam pintu. Senyum tipis mengejek mengembang, pintu itu tidak akan terbuka. Keanehan menarik alis, tak ada haus darah, tak ada bayang niat membunuh dari lawan yang katanya pamungkas. Aura Lucille lalu meledak, keputusan diambil. Setelah lawan disingkirkan, sang tuan akan kembali dalam peluknya. Tubuhnya menerjang dengan girang kejam. Tinju yang tertutup wabah siap menelan lawan menjadi nutrisi. Saat jarak tinggal udara setipis hela, sebuah tangan kecil terangkat dan mengurung pergelangan Lucille dengan cengkeraman yang tak bisa dicerna. Kerja otot berhenti, keterkejutan menyalak, bagaimana mungkin gerak itu berbalik dan tertangkap secepat ini. Di ruang kontrol, dua pasang mata membesar bersamaan. Desahan yakin memecah dinding tegang, ancaman mematikan tampaknya memantik keadaan tempur. Telapak bertemu telapak dalam tos spontan. Pengharapan mekar seketika, Final Calamity mulai terbangun. Alih-alih saling menerkam, gadis itu justru menggenggam tangan Lucille dan menariknya pelan ke arah pintu. Telunjuknya menuding gerbang besar, sepasang mata memohon agar dibukakan. Dr. Madret menatap monitor dengan otak yang membeku, kenyataan yang tampak terlalu konyol untuk dipercaya. Ishizo sendiri seperti baru ditabrak truk, penolakan berkali-kali bergema dalam kepala. Tidak mungkin sedungu itu. Lucille bergetar, suara tersendat oleh amarah yang menyala, permintaan untuk membantu kabur dirasakan sebagai penghinaan terhadap seluruh eksistensinya. Sang gadis mengangguk cerah, mengakui keinginannya untuk kembali mencari sang tuan kecil. Telapak Lucille menutup wajah, dadanya terangkat turun menahan ledak emosi. Kepolosan yang menyakitkan itu membuat tubuhnya nyaris meledak. Tawa miring yang gila pun pecah, mata membesar liar. Tudingan dilempar pada kamera pengawas, pameran senjata Hayati Pamungkas yang ia sebut tolol tanpa otak. Sedetik kemudian, jemarinya meraih tangan gadis itu seraya mengukir senyum manis. Ia berjanji memperlihatkan cara keluar yang tepat. Racun dalam tubuhnya dibebaskan, tenang. Langkah pertama, biarkan virus wabahnya melelehkan lawan menjadi tumpukan tulang rapuh. Langkah kedua, sisanya menuju tempat sampah non-daurnya. Sekejap, tubuh Final Calamity disapu bisa. Anyaman hitam keunguan merambat cepat di kulit. Senyum Lucille terangkat congkak, seolah-olah insiden itu hanya drama kecil. Ia menunduk, membisikkan penegasan dingin. Hanya ada satu senjata pamungkas dalam gudang sang tuan kecil, yakni dirinya, spesimen 0, iblis pembawa wabah, Lucille. Di ruang kontrol, konsol pengawas memekik dengan serangkaian peringatan. Mata Dr. Madret membesar, virus wabah menembus sel epitel, menginfeksi jaringan daging dan organ. Ishizo menatap layar terperangah oleh hasil yang seharusnya mustahil, sel darah merah dari darah kokon keputusasaan dirancang untuk memusnahkan patogen asing, termasuk virus Lucille. Di lantai sel, sang gadis tersungkur, tubuhnya tersentak-sentak, nyawa menggantung. Kebosanan kejam melintas di raut Lucille. Kematian terlalu cepat dianggap membuang-buang permainan. Dr. Madret menghantam meja, menuntut penghentian uji. Ishizo tetap datar, angka-angka di layar menjadi pijakan. Infeksi baru menyelimuti 30% sel darah merah, 42% jaringan organ, dan 38% sistem saraf. Titik fatal belum tercapai. Hanya kematian yang bisa menyalakan darah kokon keputusasaan, katalis satu-satunya agar sang gadis berevolusi menjadi Final Calamity sejati. Sorot di mata Ishizo berkilat, memerintah satu-satunya asisten untuk menahan diri. Lucille menjejakkan telapak kaki ke kepala sang gadis, kemenangan menari di sudut bibir. Ia merendahkan karya sang tuan, sebutan senjata pamungkas yang baginya tak lebih dari cemooh ringkih. Rintih rendah lolos dari tenggorok sang gadis, tubuhnya berkedut di bawah beban racun. Diselubungi kabut virus, Lucille mengejek lebih dalam, menagih keberanian yang tadi dipakai untuk memohonkan pintu. Kemana sikap itu sekarang? Jeritan Dr. Madret memecah ruang kontrol, virus telah menguasai lebih dari 70% sel tubuhnya. Tangan hampir menyentuh tombol penghenti. Ishizo tetap tegar. Inti abadi adalah inti sintetis, kebal terhadap virus, dan sistem saraf pusat belum disentuh wabah, belum. Lucille tertawa rendah menyimpulkan ketidakpedulian sang tuan pada gadis pirang itu. Upacara prasantap yang layak pun diumumkan. Tubuh lemah itu terangkat ke dalam lengannya, lalu disuntak banjir racun yang lebih pekat. Lidahnya melintas di pipi sang gadis, mata setengah terpejam menikmati ngeri yang diciptakan. Sampah kelas rendah, namun rasanya mengejutkan. Dalam sekejap wujudnya merengkuh bentuk kalajengking raksasa. Taring berbisa menerobos bahu
tubuh sang gadis. Dr. Matrat kehilangan kendali, infeksi telah menjalari 90% sel. Tangan mencapai sakelar kalung pengekang matriks alkimia. Ishizo menahan pergelangan itu dengan cengkeraman sedingin baja. Kengerian memantul di pupil si tikus. Tanpa penghentian, gadis itu akan mati. Ekspresi Ishizo tak bergeser, belum, hanya sedikit lagi. Protes memuncak menjadi pekik. Sang gadis belum siap, mereka tak bisa hanya duduk menonton, ia dimakan hidup-hidup. Cengkeraman Ishizo tidak goyah, meski kecemasan menggigiti dadanya dari dalam. Ia menampar balik dengan kata-kata menuding ketertarikan Dr. Matrat pada paras manis sang gadis. Tak ada keraguan seperti itu untuk subjek-subjek sebelumnya. Tujuan mereka diulang tajam, mengingatkan mengapa dunia kelak harus bertekuk lutut di hadapan keluarga Persalade. Final Calamity dan Lucille hanyalah alat menuju sana. Papan pemantau membara merah, seluruh lampu peringatan berkedip serempak, menenggelamkan ruang kontrol dalam warna bahaya. Semua penanda vital merapat pada ambang kritis. Di tengah hiruk lantai uji, sesuatu menyelinap. Suara yang nyaris tak terdengar, lembut tetapi tak bisa diingkari. Panggilan sederhana itu menembus ruang kontrol, memaksa kursi bergeser, dan hampir menjatuhkan Dr. Matrat. Keheningan menegang. Ishizo ikut membeku. Sebutir kata itu, panggilan pada sang tuan menghantam seperti palu godam. Kepala menoleh ke belakang waktu ke malam sebelumnya. Usaha menyelinap keranjang dibalas dingin, aturan tetap aturan, subjek uji tak punya hak atas kasur. Namun sepasang mata bening yang berair memaku batin dan konsesi lahir dengan enggan. Izin jatuh dengan syarat panggil sang pencipta sebagai tuan, maka 30 menit berbagi ranjang diizinkan, tidak lebih. Pita suara gadis itu sesungguhnya pernah dimatikan, tetapi berbulan-bulan perendaman dalam cairan regenerasi azot telah menenun ulang luka. Bila lidah masih beku, hanya satu sebab yang tersisa. Terlalu lama bungkam hingga tubuh melupakan caranya berbicara. Malam itu pengucapan dilatih sabar. Panggilan sederhana dicontohkan berulang-ulang, namun bibir kecil hanya membuka dan menutup tanpa bunyi. Pipi menyalak merah karena frustrasi. Dada merunduk oleh rasa gagal. Desahan terakhir menutup sesi, ranjang kembali dingin sementara pada lantai seorang murid yang tak bisa bicara tetap menggumamkan kata yang sama. Hingga lelap, bibirnya masih membentuk panggilan itu. Kini, di hadapan iblis pembawa wabah, remak suara itu akhirnya pecah dari kerongkongan. Jemari Lucille menyapu pipi sang gadis dengan jijik yang manja, ejekan menetes dari sorot mata. Ia menimbang bahkan jika jeritan itu memanggil sang tuan kecil, tak ada tempat bagi sampah di sisi pemiliknya. Tinju maut nyaris meluncur ketika kalung pengekang matriks alkimia menyala merah. Kedutan listrik menutup sendi-sendi, lututnya runtuh, tubuhnya mematung di tempat. Rasa sakit menggerus leher, pekik geramnya menembus kamera. Di ruang kontrol, satu telapak tangan menahan tombol darurat yang menyala, dingin dan tak berkata-kata. Sejenak kemudian, suara Ishizo hanya berupa helaan yang disamarkan penjelasan. Nilai graf dan cangkok yang tertanam pada sang gadis adalah harta. Membiarkan Lucille melahapnya berarti membakar modal riset. Dr. Matrat menyeringai gamang. Ia mengulas bahwa siapapun tak akan menyangka panik itu dipicu satu panggilan lugu. Sang alkimiawan menyapu angin di bawah telinganya, menegaskan reputasi penjahat paling jahat di kota Gordon, lalu berdiri. Ia akan mengambil kembali si bodoh yang tak berguna. Pertanyaan tentang bantuan dijawab dengan penolakan singkat. Tak lama, ia berdiri di hadapan Final Calamity yang gemetar hebat. Suara yang terbentuk rapuh memanggil sang tuan sebagai penyelamat. Raut Ishizo tetap dingin. Panggilan itu dilarang belum pantas. Lengan ia selipkan di bawah tubuh yang berat, mengangkatnya pelan. Getar masih berlanjut, bibir kecil masih mencoba memanggil. Ketidaksabaran menyambar. Hari ini kembali ke penahanan dan kepatuhan diulang. Di selagumam, keluhan teknis menyenggol pikiran. Berat tubuh tak sebanding angka yang tertulis. Di sisi lain, Lucille membara oleh kecemburuan. Pertanyaan menyambar seperti cambuk. Tak satu pun uji yang ia jalani pernah dihentikan, bahkan ketika spesimen langka hampir dilumat, sang tuan tak bergeming. Mengapa kali ini langkah mundur terjadi demi gadis pirang itu? Perbandingan ia ladeni serentak, kekuatan tempur, tubuh bahkan besarnya sayang, pada sang tuan kecil, semuanya ia yakini menempatkannya di atas. Jawaban Ishizo meluncur datar. Penghentian terjadi sebab organ cangkok penting tertanam dalam tubuh sang gadis. Bila dilahap, proyek Final Calamity tercabut dari akar. Raut patah hati Lucille berputar liar, terdistorsi menjadi senyum yang lebih gelap. Jika itu alasan, anggap saja selesai. Tetapi waktu yang terbuang demi uji bagi gadis kecil yang tak bisa dilepas adalah kelemahan. Pada detik yang sama, suhu tubuhnya melonjak, menembus ambang aman,
penahanan. Alarm menggonggong dari kejauhan, Dr. Matrat berteriak lewat pengeras mendesak Ishizo segera keluar dari ruang 0. Kening Ishizo berkerut, teguran soal telinga hanya separuh bercanda. Namun saat berbalik, jarak telah terpangkas. Lucille sudah berdiri di punggungnya tanpa suara. Senyum puas mencuat, kalung pengekang tidak rusak. Pengetahuan alkimia mengajar bahwa virus akan berevolusi mengikuti lingkungan. Ribuan hari terkunci ia pakai untuk memancing matriks kimia, kriowal pengekang itu, dan pekan lalu, sel-sel Darkwing yang tidak tahan beku musnah total. Tahap evolusi rampung, kebal pada dingin kini menjadi bagian dari darah. Henning menitik beberapa detik di wajah Ishizo, lalu kata-kata tegas turun perlahan. Kemenangan diakui, janji dipenuhi. Di balik kulit tenang, taktik berloncatan. Metode penekanan satu-satunya lenyap, memprovokasi berarti bunuh diri. Namun Lucille menggeleng dengan keinginan yang membentang. Satu hari bersamanya dirasa tak cukup. Lucille mendekat dan seolah merapikan sesuatu yang remeh, melepaskan topeng pelindung dari wajah Ishizo. Senyum puas melengkung. Jemari telanjang itu menyentuh kulit tanpa penghalang, dan seketika virus wabah gelap merayap ke sel-sel Ishizo. Tenaga surut cepat, lututnya nyaris tak sanggup menopang. Desir kemenangan berbisik pada telinga Ishizo. Lucille bersukacita meresapi denyut setiap sel yang kini memuat jejaknya. Di ruang kontrol, Dr. Matrat membelalak, infeksi sudah menyusup ke tubuh sang alkimiawan. Lucille menoleh ke kamera, menghadiahkan senyum manis yang menenangkan dengan ancaman tersembunyi. Strain yang ia suntikan tertidur dan patuh pada kendalinya. Tidak ada niat menyakiti mata kecilnya. Senyum itu pudar, hidungnya menajam, mencium sisa yang tidak disangka. Jejak enzim ludah milik Final Calamity amat samar, tertangkap oleh kepekaan virus yang menjelajah bibir sel Ishizo. Amarah meledak, kecemburuan menyalakan tatap. Pertanyaan membelah udara, mengapa ada sisa manis yang bukan miliknya pada tubuh sang tuan kecil? Di ruang kontrol, Dr. Matrat menghela pasrah. Sebagai hibrida wabah gelap, Lucille adalah organisme viral bersosok manusia, sanggup mengurai tanda hayati hingga skala sel. Ini kemungkinan terburuk, situasi keluar kendali. Amarah memerintah tindakan. Gelombang virus wabah gelap diluapkan ke tubuh Final Calamity, menggerogoti setiap sel dengan daya korosif. Rasa sakit tak terbayang meremas raga. Tubuh kecil itu melintir di lantai, kesadarannya diiris tipis. Ishizo menahan kepala dengan kedua telapak. Tak ada obat yang cukup untuk ini. Sebagai asimilasi viral penuh, Lucille kebal pada senyawa organik atau anorganik apapun. Bisa laba-laba naga, asam korosif dari para pembuat lendir, semuanya tak mempan. Kelemahan terakhirnya, dingin ekstrim dari kalung pengekang baru saja ia atasi. Satu-satunya opsi tersisa, materi hampa yang melahap segala hayat, masih pada tahap uji awal. Memakainya kini berarti memusnahkan seluruh markas. Jerit sunyi di dada Ishizo menuntut jawaban. Tak ada. Hingga suara Dr. Matrat memotong kecamuk, ada satu sosok yang bisa menekan Lucille. Ragu mengangkat alis Ishizo. Si tikus menyebut obsesi Lucille padanya sendiri sebagai kunci. Pikiran sinis itu setengah ditertawakan, justru menemukan pijakan. Di lantai sel, persentase infeksi pada Final Calamity menanjak hingga 99. Lucille memperhatikan kejanggalan, virusnya tak menyentuh sel jantung dan saraf. Ia menyeringai. Tak masalah, semua bagian selain inti dan pusat kendali bisa dikunyah habis. Kemenangan dirayakan dalam diam hingga suara Ishizo, kelam seperti pisau, menjatuhkan peringatan terakhir. Tatap Lucille terbelalak, ancaman demi si bodoh itu terdengar mustahil. Jawaban Ishizo membeku. Ia menegaskan gadis pirang itu tidak penting, tetapi tubuhnya adalah aset eksperimen paling berharga milik keluarga Piersalite. Tanpa itu, dunia takkan bertekuk lutut dan kemuliaan keluarganya takkan kembali. Tanpa tujuan itu, hidup tak memiliki arti. Dr. Matrat menyaksikan dengan gumam kagum. Lakon yang dimainkan majikannya kian matang. Lucille goyah, ragu itu singkat lalu kendur. Ia mengalah. Kejutan menyambar Ishizo, menyerah yang terlalu mudah mencurigakan. Ujung bibirnya terangkat tipis, celah kendali mungkin terbuka, seterhina apapun caranya. Harapan itu runtuh seketika. Lucille menambahkan syarat batin. Setelah mencerna sang gadis tuntas, ia sendiri yang akan membangun kembali kejayaan keluarga dan menaklukkan dunia untuk Ishizo. Masker tanpa ekspresi menutup kekecewaan, artinya suara tidak juga didengar. Senja keputusan menuruni wajah Ishizo. Tak ada pilihan selain kartu terakhir. Dr. Matrat refleks mendongak, ternyata ada jurus pamungkas. Desakan agar segera dipakai terhenti pada desahan malu majikannya. Dan kemudian janji yang memalukan itu ditembakkan.
Bila Lucille berhenti saat ini juga, ia akan menahan dan memeluknya setiap malam, tidur bersama. Kilat menyambar udara. Tubuh Lucille membeku, gerak terhenti, lalu meledak menuju pelukan Ishizo bergetar oleh sukacita yang mentah. Pengakuan dipaksa keluar, tertutup mata. Ia mengiyakan kebenaran janji itu. Lucille menjerat pinggangnya, berbisik lewat mimik bahwa dunia akhirnya tepat. Ishizo adalah miliknya, hanya miliknya. Ishizo menghela, menanyakan kepastian perjanjian. Jawaban datang bersama dua syarat. Yang pertama menuntut pertukaran tempat. Final Calamity tetap terkunci selamanya di dalam sel ini, sementara Lucille keluar dan hidup bersama Ishizo. Rahang mengencang, naluri balas dendam Lucille tetap terpilin, tetapi permainan harus dilanjutkan. Ada waktu untuk mencari kendali tambahan, lalu menyelamatkan sang gadis. Ia menyetujui syarat pertama dan menanti berikutnya. Senyum Lucille menggelap mungil. Ia melangkah ke tubuh Final Calamity yang terkulai, membungkuk dengan ejek lirih yang menyayat. Lengan berputar kembali pada Ishizo, pelukan dikencangkan, tatap kemenangan dilempar ke arah sang gadis, batas dilabrak. Protes Ishizo menyambar terlalu jauh. Di dinding indikator racun memudar, turun setingkat, tekanan akut surut, tetapi hinaan yang tertinggal lebih pekat daripada bisa. Final Calamity bernapas pendek-pendek, memeluk sisa kesadaran yang mengambang. Lucille dipenuhi euforia yang baru, mematri syarat keduanya ke udara. Nafasnya menjadi perangko yang menuntut kepemilikan. Dalam peluk yang mengekang, Ishizo menghitung detik. Di balik kulit dingin, rencana baru menyusun tulang, mencari celah yang belum ia sentuh untuk membalik keadaan sebelum sel ini benar-benar menjadi makam. Lucille menepis protes dengan ujung jemari yang mengangkat dagu Ishizo, menempatkan wajahnya pada sudut yang ia sukai. Senyum congkak menoreh, ia mengklaim bahwa ciuman pertama yang direbut orang lain harus ditebus olehnya. Katanya itu versi baik hati darinya. Ishizo berusaha membantah, menegaskan bahwa gadis pirang itu bahkan tak memahami arti ciuman. Bantahan putus di udara, bibir Lucille menekan paksa, panas dan tak memberi ruang. Gambar itu menyambar kesadaran Final Calamity. Kelopak mata terbuka lebar, sakit menusuk dada, tajam seperti serpihan kaca. Ia tak mengerti mengapa nyeri itu muncul, hanya bahwa perihnya menyala seiring lamanya pelukan bibir di depan sana. Lucille tak menyadari kebangkitan itu. Gairahnya justru memuncak, gerak yang tadinya sekadar mencuri kini menjelma berani tanpa malu. Wajah Ishizo memerah, telinga membakar, tubuh yang terinfeksi dan lemah tak sanggup mengusir peluk yang mengunci. Seluruh kendali berpindah ke tangan iblis pembawa wabah. Di ruang kontrol, Dr. Maitreya mengembuskan napas serba campur, bahagia sebagai kawan, cemas sebagai asisten laboratorium. Tak tahu harus merayakan atau berduka. 2,5 menit uji rasa usai, Lucille menarik diri, menjilat bibir dengan puas, menatap Ishizo dengan kasih yang meluap, bahkan menggoda soal pasta gigi ungu yang masih ia kenali. Ishizo yang lolos sekejap langsung menyalakan semprot disinfektan dan mengebaskan mulut tanpa henti. Tawa Lucille mekar, penetapan bahwa sel-selnya sudah berakar permanen di tubuh sang alkimiawan membuat larutan pembersih terasa tak berarti. Dalam diam, Final Calamity mengepal. Inti mekanisnya berdegup liar, memaksa darah kokon keputusasaan mengamuk. Nyeri di dada membuncah, dan di selap perih itu, sesuatu bangkit. Sistem imun berbalik menggulung virus wabah gelap. 2,5 detik berlalu, sisa infeksi lenyap dari tubuhnya seperti kabut yang ditelan matahari. Lucille mencium anomali, pandangannya beralih. Di sana, gadis pirang berdiri tegak, pulih sempurna, api bergejolak dari kulitnya. Ekspresi Lucille retak, penolakan meletup, namun tak sempat menjelma kata. Jari Final Calamity menutup di leher lawannya, dingin dan tak gentar, mengangkat tubuh Lucille dari lantai seolah boneka ringan. Lengan kiri sang gadis bergetar dan berubah. Kilau ungu kemerahan menyalakan ukiran runik yang meradang. Seruan tercekat dari 2 saksi di luar kaca. Lengan kiri malaikat pemusnah telah bangkit sempurna. Tatapan Final Calamity jatuh pada wajah Lucille yang tercekik, dingin bagai bilah. Ketidaksukaan memadat menjadi satu penolakan yang tumbuh dari dasar jiwa. Api meledak, gelegar panas membungkus wujud sang iblis, membakar seperti amarah purba. Potongan gambar bergerak memotong ke lokasi syuting White Queen Studios. Proyek terbaru, Featherhunt Chronicles, sedang menggambar adegan berbahaya yang rampung tanpa celah. Sang sutradara mengangkat tangan, menahbiskan sempurna. White Queen, pahlawan peringkat 2 kota, bukan hanya pemeran utama, melainkan juga CEO White Queen Entertainment. Di sela jeda, asistennya datang dengan kabar genting. Bank korporat baru saja dibobol. Sorot mata pemimpin perusahaan itu menegang mencari kepastian. Penjelasan menyusul, 2 pelaku, seorang manusia dan 1 demi human pengerat, menanam perangkat gas waktu diventilasi hingga semua orang tumbang sebelum perampokan dimulai. Benda bukti ditaruh di tangan sang ratu dengan hening tegang. Ketika matanya menemukan simbol tertentu, wajahnya membeku. Ingatan menunjuk satu sosok. Laporan berlanjut.
Dalam pengejaran, Kepala Biro Patroli Lighthouse District, Bullet Gentleman Home, tertimpa senjata biologi tak dikenal dan berubah menjadi lendir hijau yang memuakan. Distrik kacau, permohonan bantuan mengalir ke pusat. Tatapan White Queen menjadi es. Perintahnya tajam. Kasus ini tak lagi milik patroli dan yurisdiksi bukan alasan. Dua kriminal itu memegang kunci pertanyaan yang ia kejar bertahun-tahun. Seluruh sumber daya perusahaan digerakkan, produksi dihentikan, kru tetap digaji penuh, prioritas bergeser ke perburuan yang lebih sunyi dan lebih dalam. Gambar runtuh ke masa silam ketika tubuh asli Final Calamity masih kecil, lebih dekat pada pel yang mengilap dan mainan plastik daripada mesin penahan dan runik. Sebuah tangan merenggut mainan dari pelukannya, melemparkannya ke lantai. Ucapan tajam menyayat, menyebut benda kesayangan itu hadiah jijik dari perempuan yang sudah tiada. Gadis kecil itu memohon, kaki yang hendak menginjak ia cegah dengan rintihan. Tampar datang lebih cepat daripada kata. Seorang ayah berlari, mengangkat putrinya, menyebut bahwa semua bermula dari tumpahan air kecil. Tak semestinya kekerasan menjadi jawaban. Ejekan sinis membalas, nama Jimon menelanjangi ironi, konon ialah yang menyeret Mayer dari gang kelaparan, menjadikannya dramawan kebanggaan kerajaan. Di depan amarah itu, kepala Mayer menunduk, diam memotong lidahnya, meninggalkan anak kecil memeluk bayangan mainan yang remuk. Api dari masa kini dan dingin dari masa lalu saling menyala di tengah bingkai. Satu menelan darah dan wabah, satu lagi menelan masa kanak-kanak yang dipatahkan. Di celah keduanya, napas Final Calamity tetap ada. Panas, keras kepala, dan untuk pertama kalinya benar-benar miliknya sendiri. Sosok asing muncul di belakang Jimon, menatap ruangan dengan dingin, dan menilai rumah itu sebagai tempat yang menyerahkan prajurit anak secara sukarela. Senyum miring di wajah Jimon mengakui, bahkan menunjuk pada bocah kecil yang dimaksud. Mayer melangkah maju, menuntut penjelasan, heran bagaimana orang itu bisa menerobos masuk tanpa mengetuk. Ejekan menjadi jawaban. Di kerajaan ini tak ada pintu yang memerlukan izin bagi anjing pemburu milik Underham Hounds, bahkan kamar tidur raja sekalipun. Wajah Mayer memucat, sebutan pasukan itu memaku ketakutan di tengkuknya dan tatapannya berbalik ke Jimon dalam keterkejutan. Jimon menjawab dengan senyum yang menyejukkan darah. Ia menyebut masa depan bagi anak piatu yang lahir dari selokan masa depan yang pantas menurutnya. Ia bercerita telah menitip permohonan pada Komandan Underham Hounds melalui Daddy Dears. Lelaki itu berjongkok menatap bocah tersebut. Penilaian cepat menandai ketangguhan yang tidak terlihat oleh ukuran tubuh. Kisah puasa 3 hari yang tetap tak mematahkan lisan si kecil menjadi indikator bahan baku tempur. Sorot mata menajam, liar dan garang, dan penetapan diambil. Anak itu diambil. Bocah itu memohon agar tetap tinggal. Namun sesuatu yang lebih besar menelan suaranya. Guncangan tiba-tiba mengangkat tubuh Final Calamity dari tidur di ranjang, napas tercabik. Semua yang barusan hanyalah memori. Pecahan masa lalu dari tubuh asal yang muncul lewat mimpi. Di sisi bantal, boneka beruang lusuh menunggu. Satu-satunya teman yang disimpan paling dalam. Di laboratorium, Ishizo dan Dr. Matrat masih tenggelam di tumpukan diagnostik. Satu lirikan singkat mengantar pertanyaan apakah sang gadis telah siuman. 3 hari telah berlalu sejak gelegar lengan kiri malaikat pemusnah melumat Lucille. Tak lama, Ishizo menyadari sang gadis telah duduk diam di sofa, tatapannya kosong namun manis. Kepala miring sedikit ketika Ishizo mengitari ruangan, tenggelam dalam kalkulasi. Tepat 2 menit 30 detik kemudian, jentikan jari memecah hening. Ide lahir. Dr. Matrat tersentak berharap tenang demi siaran wawancara Miss Golden City. Ishizo menutup telinga pada protes itu dan menetapkan penamaan. Kode eksperimen tetap Final Calamity, namun penunjukan pribadi kini Core. Isyarat dramatis dilempar ke arah rekannya seolah menantang rasa ingin tahu tentang alasan di balik nama. Jawaban datar yang sinis meminta cerita, namun Ishizo memilih menyimpan rahasia kecil itu. Dr. Matrat menengus lalu meresmikan status Core menjadi spesimen berisiko ekstrem kedua menyusul Record Sayer. Anggukan Ishizo mengafirmasi. Final Calamity Core memiliki sisi unggul berupa temperamen yang tenang, namun kelemahan pun gamblang, daya tak stabil dan hampir tanpa naluri ofensif. Diagnostik lengkap diperlukan, terutama pemicu aktivasi lengan kiri malaikat pemusnah. Pemakaian pertama terjadi di zona observasi bangsal, berisiko tinggi, rekaman memperlihatkan motivasi sederhana, keengganan tidur sendirian. Terjemahan sinis dari Dr. Matrat menyebut kerinduan tidur di dekat sang pencipta yang segera disambar tatapan jemu.
Pemakaian kedua terjadi 3 hari lalu saat melawan Lucille. Sang gadis membaca postur menunduk dan semprot disinfektan yang kalut sebagai tanda bahaya pada sang pencipta, memicu lonjakan protektif. Pada momen itu, darah kokon keputusasaan yang mendidih pada fase fetal meluruhkan virus wabah gelap hingga bersih, lalu serangan akhir dilepaskan. Jurus yang diberi nama meriah oleh Ishizo sebagai meriam tekanan super panas maut. Dr. Matrat berkedip menganggap penamaan itu berlebihan, namun mengakui lonjakan suhu yang jauh lebih tinggi. Setara lidah api matahari mini cukup untuk menguapkan virus tahan panas dalam sekejap. Andai kalung pengekang bermatriks kriokimia tidak menyerap sebagian panas, Lucille akan menjadi abu. Alih-alih iblis itu tersungkur koma karena hantaman bocah kecil yang dulu tampak lugu. Dentum halus terdengar di ruangan. Perut yang lapar menggeram. Ishizo menoleh, sang gadis menatap lebar dengan kebiasaan baru, panggilan pada tuan dan menyampaikan rasa lapar. Alis Dormatrat terangkat mengorek fakta bahwa tidak pernah ada sesi makan sejak penciptaan. Ishizo menggaruk kepala. Ia tak mengira entitas seperti Final Calamity perlu asupan seprimitif makan. Maka ia berjanji menghadirkan asupan paling padat energi dan nutrien. Beberapa menit kemudian, Dr. Matrat menatap piring saji dengan pandang sinis. Klaim tentang hidangan puncak performa dipertanyakan. Ishizo tetap bangga. Rute yang ditempuh bukan kantin, melainkan kamar penahanan salah satu entitas berbahaya. Bangsal spesimen 008 Dumfang the Ravager, naga bersisik amarah. Suara protes Dr. Matrat meledak. Tuduhan gila dibalas tuduhan balik yang lebih gila. Gema debat membangunkan naga yang tertidur. Gerutunya menyambar nama Ishizo dan kebiasaan cerewet kakak tikus besar. Lalu terkoreksi kaku dengan sikap tunduk pada sang pencipta bergelar Baron, memohon pembebasan dari pakaian tobat. Ishizo mengiyakan dan lebih dari itu menawarkan kesempatan emas untuk menebus diri. Sorot mata Dumfang menyala menanyakan bentuk peluang yang dimaksud. Nada Ishizo mendingin menandai bahwa penebusan yang akan diminta bukan lewat kata, melainkan lewat api dan sisik yang bergerak.